Foodie. Selanjutnya, nah di sini ada latar belakang dan deskripsi usaha. Kita pertama masuk ke tentang Bilas Foodie dulu ya teman-teman. Nama Bilas Foodie ini berasal dari nama pendiri usahanya yang terdiri dari Dilia, Lala, Wina, dan Salwa. Nah, usaha kuliner inovatif yang menghadirkan rasa kekinian dengan bahan yang premium, kemasan higienis, dan harga terjangkau. Nah, untuk teman-teman bisa tahu, kalau di Bilas Foodie ini sendiri kita menghadirkan dua menu. Yang pertama itu ada risol beef mentai. Kalau di sini kita itu menggunakan daging tipis seperti daging slice dan dicampur dengan saus mentai yang creamy. Nah, selanjutnya kalau di risol coklat crunchy, kita itu menggunakan coklat premium atau coklat glaze yang di dalamnya itu yang akan lumer dan ada crunchy-nya, makanya nanti akan menghasilkan sensasi yang manis dan renyah. Nah, untuk harganya itu kita pasti menyesuaikan dengan kantong mahasiswa. Nah, di risol beef mentai dan di risol coklat crunchy kita mulai dari harga 5.000 per piecesnya. Di Bilas Foodie ini kita pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Tetapi kita di sini fokusnya hanya di Instagram dan di WhatsApp saja. Nah, selanjutnya untuk diidentifikasi masalah, yang pertama itu ada kebutuhan mahasiswa. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa mahasiswa itu pasti membutuhkan cemilan yang praktis, terjangkau, dan bisa dinikmati di sela-sela kegiatan kampus. Yang kedua, itu ada keterbatasan variasi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa risol itu sebenarnya di pasaran umum dia hanya menghadirkan isian konvensional. Itu misalkan kayak isian rogut, isian sayur, atau isian cuma jagung dan lain-lain. Tapi di sini Bilas Foodie itu hadir dengan menghadirkan inovasi varian yang baru, yaitu tadi ada beef mentai dan ada risol coklat crunchy. Nah, yang terakhir itu ada harga dan kualitas. Banyak juga sebenarnya cemilan-cemilan modern di sekitaran kampus Wadah 4 ini, tapi dia menjual itu dengan harga yang tinggi, otomatis itu sangat tidak ramah di kantong mahasiswa. Selanjutnya, selanjutnya itu ada di inovasi produk. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini itu ada gambaran kalau misalkan di luar bentukan dari risol Bilas Foodie seperti apa, dan kalau misalkan coklat crunchy seperti apa, dan beef mentai itu seperti apa. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang yang risol beef mentai. Isian utamanya itu pasti kita menggunakan daging sapi yang itu pasti sebelum kita masukin ke dalam kulit itu pasti sudah kita pan. Nah, selanjutnya itu ada saus khas. Di sini kita menggunakan saus creamy yang dicampur antara saus sambal dan mayones. Nah, selanjutnya untuk teksturnya itu kita menggunakan kulit risol yang tipis lalu dilapisi dengan tepung panir yang renyah. Untuk keunikannya, ini itu merupakan perpaduan Japanese style mentai dengan cita rasa lokal. Selanjutnya tren, nah yang pastinya ini kita mengikuti viral yang ada di kalangan generasi Z, yaitu tren mentai kekinian. Nah, kalau misalkan selanjutnya itu ada di risol coklat crunchy, sama isian utamanya itu pasti menggunakan coklat premium, glaze premium, dan itu kita bisa jadi menggunakan dark atomic coklat. Selanjutnya elemen crunchy-nya itu kita menggunakan tepung panir dan crunchy-nya itu dari si coklatnya itu sendiri. Teksturnya sudah pasti renyah dari kulit dan crunchy dari isian coklatnya. Keunikannya ini itu dessert tapi dia berbentuk risol gitu, dan targetnya ini yaitu pecinta dessert atau kalangan yang sangat suka sama cemilan manis. Nah, selanjutnya ini ada proses produksi. Yang pertama itu ada seleksi bahan. Kami dari tim Bilas Foodie pasti memilih bahan yang sangat berkualitas. Contoh dari tepung itu ada tepung terigu, tepung tapioka, terus kita pasti memilih daging yang fresh, terus kita pasti memilih coklat yang premium, terus menggunakan telur, saus sambal, mayones, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu kita membuat kulit dada. Di sini itu kita mencampurkan dari tepung-tepung tadi, terus mencampurkan juga telur, air, lalu kita bikin di atas teflon yang tipis anti lengket. Selanjutnya yang ketiga itu kita menyiapkan isian. Kalau misalkan yang risol beef mentai itu pasti yang pertama kita harus menggrill atau mempan si dagingnya dia sudah matang terlebih dahulu. Terus tim Bilas Foodie juga pasti menyiapkan racikan saus mentai itu sendiri. Kalau coklat itu kita langsung menggunakan coklat yang sudah kemasan yang premium itu dan dibaluri dengan tepung panir yang pasti nanti akan dicampur dengan coklat bubuk. Selanjutnya itu ada isian gulung. Nah, setelah isian jadi, terus kulit jadi, kita taruh isian itu di atas kulit
risolnya, lalu kita gulung, rapatkan dan pastikan tidak ada kulit yang robek sehingga tidak ada terjadinya kebocoran. Selanjutnya ada balut dan goreng. Nah setelah kita isi dan kita gulung itu, nanti celupkan bisa ke dalam kocokan telur yang sudah dikocok lepas ataupun ke dalam tepung cair. Nah baru nanti di terakhir itu step terakhir dibaluri dengan tepung panir. Dan terakhir itu ada kemas. Nah baru nanti kita tiriskan, kita cek kualitasnya apakah setelah kita panir di step terakhir itu ada kebocoran lagi atau tidak. Kalau misalkan bocor berarti itu termasuk reject dan tidak akan kita jual seperti itu. Jadi pastikan nanti wadah kemasan yang kita pakai itu sudah food grade dan kita akan memasang label dari bilangan studi itu sendiri. Selanjutnya, nah untuk target pasarnya ini kita terbagi 3. Yang pertama ada segmentasi, targeting, dan ada positioning. Di segmentasi itu yang pertama ada di demografis, yang pastinya target kita itu ada di pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja muda yang mulai usianya itu dari 15 sampai 30 tahun. Yang kedua itu ada geografis, karena kita di sekitar kampus UAD 4 pastinya ada di area kampus UAD, sekolah, perkantoran, dan di kota Yogyakarta. Dan terakhir kita ada psikografis, ini pastinya orang-orang yang sangat suka sama cerdas praktis, kekinian, dan terjangkau. Yang kedua itu adalah targeting, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada primer, ini merupakan mahasiswa aktif di UAD yang rentang usianya itu dari 18 sampai 24 tahun yang pastinya masih aktif di kampus. Yang kedua itu ada sekunder yang merupakan pelajar SMA ataupun pekerja muda di sekitar area kampus. Dan terakhir ada digital, di mana di sini kita manfaatkan generasi muda yang aktif di media sosial dan pastinya sangat suka dengan konten kuliner. Dan terakhir itu ada positioning yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada body mesh. Di sini tuh sebenarnya kekinian premium namun tetap dengan harga terjangkau yaitu di 5.000 per satu piecesnya. Terus ada diferensiasi yaitu satu-satunya risol dengan varian beef mentai dan coto crunchy yang hadir di sekitar kampus UAD 4. Dan terakhir ada brand promise, bahan di luar kayak rasa di dalam dan pastinya bikin lagi. Selanjutnya ini ada strategi pemasaran. Nah, di sini kan ada 3, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Ya, aku akan tetap menjelaskan 3-tiganya walaupun kita sebenarnya hanya fokus di Instagram dan WhatsApp. Kalau di Instagram itu kita akan posting konten foto produk estetik, akan reels proses pembuatan, story promo harian, dan testimoni pelanggan itu akan kita upload di Instagram. Sedangkan kalau di TikTok itu kita bikin video viral behind the scene, misalkan behind the scene pembuatannya atau behind the scene proses kita pembuatan konten atau segala macam. Itu ada review dari pelanggan, terus ada juga duet bareng food vlogger, dan terakhir ada hashtag challenge. Nah, kalau misalkan WhatsApp itu kita yang pertama menggunakan broadcast promo mingguan, grup pelanggan setia, dan kita menggunakan sistem pre-order yes. Dan tadi ada fast respon kurang lebih dari 30 menit. Nah, kalau channel offline-nya, jadi kita ada 4. Yang pertama itu nanti kita ada di stand kampus UAD. Yang kedua itu kita ada di event bazar. Yang ketiga ada word of mouth. Dan terakhir ada promo dan bundle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemal. Oke, next untuk bisnis model kanvas. Jadi di sini selain kami next untuk bisnis model kanvas, di sini selain kami sudah meresearch tentang praproduksi, kami juga sudah melakukan riset terhadap BMC. Jadi yang pertama BMC-nya adalah pada bagian key partners. Pada key partners ini ada 3 poin. Yang pertama event organizer kampus UAD. Yang kedua pemasok bahan baku lokal, dan yang ketiga vendor event kampus UAD. Selanjutnya pada bagian key activities, yaitu yang pertama ada produksi risol harian, yang mana selama 2 hari event kami berencana akan memproduksi kurang lebih 100 pieces. Yang kedua promosi media sosial aktif. Di sini Dilan Studi sudah memiliki akun official Instagramnya sendiri. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan prima. Nah, yang ini tentu saja kami akan melayani setiap pelanggan kami dengan servis terbaik. Yang ketiga key resources, yaitu peralatan masak dan booth, terus model usaha awal dan resep khas dan branding. Yang ketiga value propositions. Di sini kami menghadirkan risol kekinian yaitu varian beef mentai dan choco crunchy. Selanjutnya cemilan praktis dan lezat, bisa dimakan di mana saja. Harganya terjangkau sekali oleh kantong mahasiswa yaitu hanya 5.000 per pieces. Selanjutnya bahan berkualitas dan pastinya dalam proses pembuatannya akan higienis.
yang kelima itu ada customer segments. Nah, selama kami menelusuri atau meresearch tentang ini, kami juga sudah membagi customer kami menjadi 3 segmentasi. Yang pertama adalah pastinya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan usia 18 sampai 24 tahun. Yang kedua pelajar dan pekerja muda, dan yang terakhir pecinta kuliner kekinian. Oke, untuk cost structure di sini kami tetapkan biaya tetapnya yaitu 40.000 itu untuk gas dan cetak label. Terus biaya variabelnya yaitu 210.000 per surat per batch, yaitu per batchnya di sini ada 100 pieces terdiri dari bahan baku dan kemasan. Terus total modal per batchnya adalah 250.000. Untuk yang terakhir ada revenue streams, yaitu penjualan langsung sekitar 5.000 per pieces. Terus pre-order online via WhatsApp itu bisa. Lalu penjualan di event dan bazar kampus targetnya adalah 100 pieces terjual per event. Nah, mungkin itu akan menghasilkan biaya 500.000. Oke, untuk analisis keuangan di sini kami sudah menganalisis dari estimasi biaya produksi dan potensi keuntungan. Di sini dan untuk biaya variabel per batchnya 100 pieces itu in total ada total variabelnya 210.000. Kemudian untuk indikator keuangan HPP per piecesnya ada 2.500 dengan modal per pieces dari 2.100. Untuk harga jual 5.000 dan minimum penjualan balik modal kami itu minimum banget 16 pieces untuk BEP-nya dan margin profitnya 50%. Dan di sini sudah kami jumlahkan juga estimasi laba rugi per eventnya. Untuk 100 pieces itu laba bersihnya ada sekitar 210.000. Oke, jadi ini manfaat produk. Dan membuat suatu produk tentunya kami juga memikirkan apa sih dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitar kami. Yang pertama, untuk manfaat ekonomi, tentunya ini akan menjadi income untuk pendapatan mahasiswa, yaitu memberikan sumber penghasilan real bagi kami berempat mahasiswa UAD selama masa studi. Terus yang kedua ini ada stimulasi ekonomi lokal, yaitu mendukung pemasok bahan baku lokal dan penjualan packaging di sekitar kampus. Terus yang ketiga ada model wirausaha muda, yaitu membuktikan bahwa mahasiswa itu juga mampu membangun bisnis profitable dari nol. Ya tentunya di sini kami sebagai mahasiswa juga akan membuktikan bahwa mahasiswa itu juga bisa menghadirkan suatu produk meskipun mulai dari modal yang sangat kecil begitu. Terus untuk yang kedua itu bagian manfaat sosial. Yang pertama ada pangan terjangkau. Di sini kami menyediakan cemilan berkualitas dengan harga bersahabat dari kantong mahasiswa. Lalu selanjutnya komunitas kuliner, yaitu membangun komunitas food lover di komunitas kampus UAD melalui media sosial. Dan yang ketiga edukasi wirausaha. Dengan ini kami berniat agar bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa lain untuk berwirausaha sejak bangku perkuliahan. Oke, yang terakhir itu ada manfaat lingkungan. Jadi dari usaha di dalam studi ini kami mengusung kemasan yang eco-friendly. Di sini kami juga memikirkan bagaimana agar produk kami ini lebih ke go green gitu ya. Jadi dengan menggunakan kemasan dari bahan yang mudah untuk didaur ulang untuk menghindari plastik berlebihan. Yang kedua, bahan baku lokal. Tentu saja kami memprioritaskan bahan-bahan lokal untuk mengurangi jejak karbon disrupsi. Dan yang ketiga, zero waste, yaitu produk sesuai pesanan untuk meminimalkan sisa makanan atau food waste. Oke, next untuk dampak berkelanjutan. Dan jika tadi kami menelusuri dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan, nah dari sini kami juga sudah research mengenai dampak dan keberlanjutan dari usaha di dalam studi ini. Yang pertama, efek jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang pertama ada roadmap pengembangan usaha. Fase 1 yaitu saat ini pada 2026 kami akan validasi produk di kampus UAD, membangun brand awareness via medsos, capai 100 pieces terjual per event. Dan fase kedua, jika ini mungkin dilanjutkan pada 2026 sampai 2027 kami akan perluas ke 3 sampai 5 kampus di Yogyakarta. Terus kami akan merekrut
2-3 mitra produksi, dan yang terakhir daftar di platform GoFood atau GrabFood. Oke, next fase yang ketiga yaitu 2027 sampai 2028. Kami kemungkinan akan bisa menghadirkan sistem franchise mini untuk mahasiswa, lalu kemasan branded premium dan ekspansi ke kota lain, mungkin kota-kota terdekat seperti Solo dan Semarang. Lalu untuk nextnya komitmen berkelanjutan. Itu di bagian lingkungan hidup ada kemasan eco-friendly dan biodegradable, yaitu selanjutnya untuk produksi sesuai demand, anti food waste. Yang ketiga bahan baku dari pemasok lokal terdekat. Terus bagian pemberdayaan lokal itu buka lapangan kerja part-time bagi mahasiswa, kolaborasi dengan UMKM bahan baku UAD, donasi sebagian profit untuk beasiswa, dan untuk keberlanjutan bisnisnya inovasi rasa berkala setiap semester, reinvestasi profit untuk pengembangan, dan membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Oke, mungkin sekian saja presentasi kami. Namun di akhir ini kami sekali lagi memberikan ilustrasi atau sampel bentuk produk kami yang akan kami hasilkan. Dan di sini kami punya tagline yaitu produk inovatif beef mentai dan choco crunchy yang mana unik, lezat, dan kekinian. Terus target kami jelas tentunya mahasiswa UAD dan Gen Z serta menggunakan strategi digital yang kuat. Untuk finansial kami juga sehat, tadi sudah tertera untuk BEP 16 pieces, margin 50%, laba bersih 210.000 per batch. Lalu untuk visi berkelanjutan ada 3 fase ekspansi, eco-friendly, dan berdayakan mahasiswa seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kami